Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Halo Sobat Healthies, perkenalkan nama saya Vera. Saya sebagai host pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan membahas tema mengenai talasemia. Karena tanggal 8 Mei diperingati sebagai Hari Talasemia Sedunia. Nah, hari ini saya bukan sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber yang sangat expert sekali, yaitu Dr. Hidayat Nur Ghazali. Beliau adalah magister epidemiologi yang dimana beliau adalah wakil ketua ID di Kota Depok. Terima kasih Dok atas kehadirannya pada hari ini. Nah, hari ini kan Dok, kita akan membahas mengenai penyakit talasemia. Apa yang dimaksud dengan talasemia itu sendiri? Mbak Vera dan Sobat Healthies, talasemia adalah gangguan pembentukan protein globin pada sel darah merah, di mana globin ini berfungsi untuk mengikat oksigen dan CO2 ke seluruh tubuh. Ya, seperti itu Mbak Vera. Ya Dok, ya. Jadi talasemia itu adalah kelainan ya Dok, yang maksudnya kelainan dari hemoglobin itu sendiri. Nah, untuk kelainan ini biasanya pada siapa aja sih Dok yang bisa terjadi talasemia ini? Baik, talasemia ini adalah penyakit genetik. Ya. Artinya, penderita talasemia harus memiliki orang tua yang memiliki bawaan genetik talasemia. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Masing-masing orang tua memiliki bawaan genetik. Nah, maka mereka akan memiliki anak talasemia sebesar 25% kemungkinannya. Ya, seperti itu. Tetapi bagi orang salah satu pasang talasemia, kemudian yang satu pasang sehat, maka itu tidak akan memiliki anak talasemia, namun memiliki anak dengan bawaan talasemia sebesar 50%. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, kapan kita bisa mendeteksi penyakit talasemia itu sendiri? Kapan Dok yang bisa kita lakukan? Ya, untuk talasemia, ya, kita harus melakukan pertama anamnesis, ya, kemudian pemeriksaan fisik, lalu yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium. Nah, anamnesis seperti apa Mbak Vera? Yang pertama, anak sering pucat. Ya. Pucat ini artinya HB-nya rendah. Ya. Kalau HB rendah, biasanya pertumbuhan kurang, ya, bisa kurus, bisa pendek. Kemudian punya riwayat keluarga talasemia atau bawaan genetik talasemia. Iya. Juga anak punya riwayat sering transfusi darah. Nah, itu untuk anamnesis. Untuk pemeriksaan fisiknya bagaimana? Ya, berarti dia punya anemia, HB kurang, ya, kemudian tubuh pendek, ya, kemudian sering kuning badannya. Kuning ini ada disebut ikterik, ya. Jadi ikterik ini berasal dari pemecahan sel darah merah yang terlalu dini, ya. Biasanya pecah selama 3 bulan, ini di bawah 3 bulan sudah pecah, sehingga nanti zat-zat yang hancur ini akan menjadi bilirubin dan terlihat di kulit sebagai ikterik, ya. Kemudian kita temukan juga karena ada pemecahan darah merah yang cepat ini, maka kerja limpa sebagai penghancur sel darah merah lebih cepat, diforsir sehingga menjadi lebih besar, ya, jadi perutnya buncit tuh biasanya seperti itu, ya. Iya Dok. Ya. Oke. Itu yang pemeriksaan fisik, Oh gitu. belum Ya. pemeriksaan labnya. Pemeriksaan labnya gimana? Ya. Pemeriksaan labnya itu kita akan temukan apusan sel darah merah yang beragam bentuk, dari yang kecil hingga yang besar. Lalu sel darah merah ini juga kecerahannya berbeda, ada yang pucat dan ada yang cerah. Dan ditemukan sel darah merah muda, ya. Cirinya apa darah merah muda ini? Adalah sel darah merah dengan inti sel. Ya, karena terlalu muda untuk mengejar HB yang rendah.
dengan adanya sel darah merah yang banyak dan mudah ini, maka HB dipaksa untuk naik. Ya. Gitu ya. Ya, kemudian kita temukan juga ada istilahnya MCV, ya, besarnya sel darah merah, kemudian MCAH untuk hemoglobinnya, kecerahannya, ya, seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya kalau untuk dipastikan lebih baik adalah diperiksa DNA dari pasien. Punya nggak dia genetik dari thalassemia ini, ya. Biasanya pada kromosom 11 dan 15. Makasih dok atas informasinya. Kalau misalnya kita udah terdeteksi nih untuk thalassemia, diagnosanya seperti apa? Kemudian terapinya itu, efek dari terapi itu seperti apa sih dok? Misalnya kalau sudah terdeteksi seperti itu. Baik Sobat Healthies, jadi untuk pengobatan thalassemia ini adalah pengobatan seumur hidup. Bagaimana pengobatannya? Yaitu dengan transfusi darah, ya. Dalam hal ini adalah darah merah, ya, karena memang sel darah merahnya cepat hancur, ya. Jadi pengobatan sel darah merah ini dilakukan biasanya pada HB yang kurang dari 9, ya. Dan target transfusinya adalah mencapai HB 12 sampai 13, ya. Nah, transfusi ini tentu harus dilakukan yang cermat, ya, karena kita harus mengikuti kaidah transfusi, ya. Tidak ada infeksi, ya, tidak ada penyakit penyerta dari penyumbang, dan juga transfusi ini akan meningkatkan sel darah merah sehingga terjadi penumpukan zat besi di dalam tubuh, ya, khususnya di dalam jantung. Yang ini bisa berakibat ini gagal jantung kalau memang zat besi ini menumpuk, sehingga diperlukan obat agar zat besi ini bisa dikeluarkan dari tubuh. Begitu, Mbak Vera dan Sobat Healthies. Iya. Ya dok, asupan apa sih yang kita perlukan misalnya kalau orang yang sudah terdeteksi thalassemia agar menunjang kualitas hidup dari penderita, ya, agar lebih baik? Jadi penderita thalassemia harus makan makanan bergizi, ya, cukup kalori, ya, dan cukup protein serta serat. Dan jangan lupa ditambah oleh mineral dan vitamin. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian mineral selenium, ya, dan asam folat. Agar apa? Agar pembentukan globulin di dalam darahnya lebih banyak terbentuk. Jenis-jenis thalassemia itu seperti apa ya dok? Bisa dijelaskan nggak ya? Ya, baik Mbak Vera dan Sobat Healthies. Jadi thalassemia itu dibagi menjadi 2, ya, secara garis besar. Pertama adalah thalassemia minor. Ya. Nah, thalassemia minor adalah gangguan pada globulin alfa. Nah, biasanya ini gejalanya tidak terlihat, tetapi memiliki bawaan. Nah, yang kedua adalah thalassemia mayor. Nah, ini memiliki gejala yang terlihat, yang seperti tadi kita sebutkan, ya, pucat, kemudian sering transfusi, kemudian perawakannya itu pendek dan gagal tumbuh. Nah, ini thalassemia mayor inilah yang harus di screening lebih lanjut dan diterapi. Seperti itu, Mbak Vera. Ya dok, misalnya nih ada ibu yang memiliki anak dengan curiga thalassemia, apa yang dilakukan? Ibunya harus bagaimana? Kemudian alurnya seperti apa untuk di wilayah Kota Depok ini sendiri? Oke. Baik, Mbak Vera, perlu kita ketahui bahwa untuk pemeriksaan thalassemia tadi sudah diawali dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Ya. Nah, di Kota Depok memiliki 38 puskesmas, ya. Kemudian ada juga fasilitas kesehatan primer, ya, dan memiliki rumah sakit. Ya. Untuk pemeriksaan awal, ya, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan primer, termasuk puskesmas, ya, yang memiliki laboratorium, ya. Untuk puskesmas di Kota Depok, semua sudah memiliki fasilitas laboratorium, jadi itu bisa menjadi pilihan, ya. Nanti dilakukan
pemeriksaan fisik, kemudian anamnesis dan pemeriksaan laboratorium ya. Nah, apabila ditemukan gejala klinis dan hasil pemeriksaan lab ke arah thalassemia, maka nanti akan dirujuk ke rumah sakit rujukan thalassemia di Kota Depok ya. Ada 26 rumah sakit di Kota Depok, tapi tidak semuanya memiliki fasilitas untuk pemeriksaan lebih lanjut thalassemia ya. Bisa Bapak Ibu membawa putra-putrinya ke rumah sakit UI, rumah sakit Herbina, rumah sakit Sentra Medika untuk pemeriksaan lebih lanjut thalassemia. Namun perlu diketahui Mbak Vera, Iya, Dok. sebenarnya tidak hanya anak ya yang dapat diperiksa ya. Sebelum kelahiran pranatal itu bisa diperiksa dalam kandungan ya. Jadi pada usia sekitar 12 minggu orang tua bisa mengetahui apakah janinnya memiliki genetik thalassemia ya, khususnya thalassemia mayor ini yang berbahaya. Iya, Dok. Nah, itu bisa dilakukan. Bila mana ditemukan genetik ya pada si janin adalah thalassemia mayor, maka itu bisa diambil keputusan apakah ini berhentikan ya, ataupun dilanjutkan kehidupan janin ini. Yang jelas ada konsekuensinya. Iyalah. Kalau dia lahir, maka tentu beban hidupnya akan berat ya, karena tadi pengobatannya seumur hidup ya. Kemudian ada terapi transfusi darah ya seumur hidup. Kemudian ditambah dengan terapi pengikat besinya juga 5 hari seminggu ya. Tentu itu akan ya memperberat kualitas hidup ya si anak yang akan lahir ya. Bagi pasangan yang sudah siap menikah, maka kami sarankan untuk melakukan screening thalassemia. Fungsinya apa? Agar mengetahui status sobat healthies, apakah memiliki bawaan genetik thalassemia atau tidak ya. Bagi pasangan ya, bila mana satunya sehat, satunya pembawa genetik, maka 50% akan memiliki anak yang sehat. Namun 50% akan memiliki anak yang membawa genetik thalassemia. Bagaimana dengan pasangan yang satu penderita thalassemia dan yang satu sehat? Nah, ini 100% anak akan membawa genetik thalassemia. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan bila kedua pasang memiliki bawaan genetik? Nah, itu akan dilahirkan 25% anak yang sehat, 50% anak dengan membawa genetik thalassemia, dan 25% anak akan menderita thalassemia mayor. Nah, untuk kasusnya sendiri yang di Kota Depok itu penderita itu sebanyak berapa sih, Dok? Untuk kasusnya thalassemia itu sendiri. Baik. Jadi data yang pernah ya dirilis oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2022 ya, itu ada sebanyak 117 pasien thalassemia. Ya, artinya ini adalah thalassemia mayor yang berobat ya di Kota Depok. Ya, Dok, tadi kan udah ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya, Dok. Nah, sekarang kan apa sih langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kota Depok ini khususnya dengan penderita thalassemia yang begitu banyak sebanyak 117? Apakah ada dilakukan tindak lanjut untuk kedepannya seperti apa, Dok? Ya, harapan kami pemerintah Kota Depok dapat melakukan tes ya kepada suspek penderita thalassemia ya, dan juga melakukan tes ya kepada ayah, ibu kandung atau anak kandung atau yang disebut ring 1 ya, ring 1 yang berhubungan dengan penderita thalassemia
ya, khususnya thalassemia mayor. Iya. Ya. Jadi bisa nanti diketahui apakah yang bersangkutan benar-benar penderita thalassemia ataupun hanya sebagai pembawa genetik. Ya, seperti itu, Mbak Vera dan Sobat Healthies. Iya. Ya dok, tadi kebetulan harapan dokter agar semua keluarga ring 1 itu bisa dapat diperiksa. Nah, tahun ini Dinas Kesehatan Kota Depok akan melakukan screening deteksi dini untuk penderita thalassemia khususnya keluarga ring 1. Nah, bila ada curiga thalassemia juga akan dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman puskesmas khususnya. Ya dok ya. Alhamdulillah Ya. itu Mbak Vera. Iya dok. Ada nggak closing statement yang bisa disampaikan kepada Sobat Healthies agar bisa lebih care terhadap diri sendiri? Ya, Sobat Healthies. Jadi yang pertama adalah pencegahan. Ya, untuk pencegahan sebaiknya thalassemia ini bisa dideteksi lebih dini. Ya. Baik sebelum nikah ataupun sebelum lahir. Ya. Bisa juga pada saat umur masih muda, ya, pada bayi ataupun pada anak. Yang kedua, untuk pengobatan kepada penderita thalassemia tetap semangat, ya. Keluarga harus mendukung dan pemerintah juga harus mendukung penuh, ya, untuk pengobatan ini. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya. Sehingga kita berharap besar Mbak Vera, ya, Dok. kualitas hidup penderita thalassemia ini menjadi lebih panjang, ya. Tidak hanya belasan tahun, tapi bisa 20, 30 dan 40 tahun, ya. Karena ada yang berumur sampai 43 tahun. Nah, itu harapan kami sesuai dengan slogan Depok. Iya, Dok. Ya. Angka harapan hidup Depok sangat tinggi, ya. Itu harus dibuktikan dengan pengobatan thalassemia ini. Kalau mau hidup panjang, hiduplah di Depok. Nah, seperti itu Mbak Vera. Dok, terima kasih. Itulah tadi info podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan info podcast episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info podcast Sehat bersama pasti bisa.